warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku tidak sendirian. Di sini aku ditemani oleh salah satu pembina. Ya, kita udah berpartner beberapa bulan ya Kak. Dan untuk adik-adik yang baru pertama kali ketemu dan juga biar bisa menyapa di jalan, mungkin kalau ketemu ya Kak. Terlebih dahulu mungkin untuk kakak di sebelah bisa perkenalkan dulu. Oke, halo adik-adik semua, perkenalkan saya Pipit Adifasari, dipanggilnya Kak Pipit, menjadi salah satu pembina bersama Kak Ika. Oke, aktivitas kakak saat ini yaitu seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu saja Kak Ika. Oke, dan Kak Pipit ini juga aktif di Racana ya, di Racana kampusnya. Dan jadi sudah tidak diragukan lagi mungkin kemampuan kepramukaannya. Oke, nah selanjutnya itu tadi untuk luka perdarahan. Nah selanjutnya kita ke penanganan luka patah tulang. Nah untuk luka patah tulang kita siapkan bidai. Nah misalnya yang patah tulang ada di siku ya, mungkin Kak, di siku ya, di lengan bagian atas. Oke, di lengan bagian atas. Nah ini juga sama, kita harus balut dulu lukanya. Kan kita tidak tahu ya, kalau jadi cirinya untuk tahu dia luka patah tulang atau tidak itu biasanya akan mengalami perubahan bentuk. Jadi agak sedikit bengkak gitu ya, itu salah satu cirinya. Itu kalau patah tulangnya yang patah tulang di dalam, kan ada yang patah tulang bisa keluar. Jadi si tulangnya itu sampai kelihatan. Nah itu juga beda lagi, kita harus sangat hati-hati gitu kan. Oke, untuk penanganan luka patah tulang silakan Kak Pipit. Yang kalau ada luka patah tulang bagian badan, jadi kita tidak boleh menggeser si patah tulang tersebut. Jadi kalau misal nanti posisinya terlentang ataupun posisinya tengkurap, itu biarkan seperti itu posisinya. Jadi kita cari dulu bagian mana yang patah tulang. Nah, misalnya bagian sini terjadi perubahan bentuk atau kayak seperti ada bengkaknya. Jadi untuk mengatasinya itu kita bisa membuka bagian baju dulu ya. Jadi bagian lengan itu dibuka agar apa tujuannya, yaitu untuk kita lihat secara jelas apakah itu benar-benar patah tulang ataupun hanya lubang saja gitu. Nah, apabila di sini ada patah tulang, berarti kita harus memberikan bidai atau kita fiksasi dulu, yaitu kita mematikan dua sendi terdekat. Jadi misalnya di bagian sini, berarti sendi terdekatnya itu ada di sendi bagian sini, bagian lengan atas sama sendi siku. Nah, karena tadi patah tulangnya di sini, kita harus, kalau ada dua orang, berarti harus difiksasi dengan cara dipegang ataupun dia intinya difiksasi lah, agar si tulang itu tuh tidak bergeser saat penanganan. Kalau ada dua orang, berarti kalau nggak ada dua orang, berarti misal satu orang kita harus segera membidai, tapi dengan hati-hati. Nah, cara menentukan bidainya, berarti pakai ini cukup. Nah, caranya itu kita ukur dulu ke tangan si penolong. Berarti pakai ini kan sudah mematikan bagian sini dan bagian sini. Lalu kalau yang ini, nah kalau bagian ini juga bisa menggunakan yang ini atau yang lebih
lebih pendek yang bagian dalam. Nah, kita bisa berarti kalau ada gelorong berarti difiksasi bagian sini. Oke. Karena kan sendi yang paling sering bergerak di antara ini bagian siku, jadi kita matikan dulu bagian siku. Nah, caranya yaitu si mitela ini kita dibagi dua, lalu kita masukkan bidai yang kecil. Gunanya karena tadi misalnya korban itu kan tertidur ya, kita kan nggak boleh mengangkat si tangan ini, jadinya kita selempitkan. Kita masukkan ke sela-sela tangan gitu ya, menggunakan si ini, terus kita tarik, kita ambil. Kalau udah sedikit kelihatan bidainya bisa ditarik. Terus cara menariknya yaitu masukkan salah satu mitela ke dalam lubang tadi. Nah, kalau sudah kita tarik. Nah, tali serapi mungkin. Gunanya yaitu agar dia tidak mengganggu saat pengangkatan ataupun mudah dalam mendeteksi bagian yang luka, yang mengalami patah. Nah, letaknya ini bisa di atas ataupun di samping. Ini bisa kita masukkan sini sisanya. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu bagian yang atas. Kita tarik. Jadi letak mitelanya itu tidak boleh di atas bagian yang patah, karena nanti takutnya kalau kita mitelanya terlalu kencang, nah nanti bagian yang patah itu bisa semakin patah. Iya, dia bisa kegeser, ketekan gitu kan, kita nggak tahu ya kondisi patahnya itu ke arah mana gitu kan. Jadi kalau kita tekan terlalu keras dengan mitela, takutnya dia akan semakin parah. Terus lanjut. Ini dimanapun letak patah tulangnya juga sama ya. Nah, kalau tadi kita juga bisa, misalnya di tangan itu kita bisa gendong juga. Kalau dia ada di sini gitu ya Kak, itu kita bisa gendong. Yang jelas pastikan si gendongan itu tidak akan bergeser-geser dan tetap ada stay di tempat gitu. Kalau dia udah dibalut, udah digip, nggak mungkin dia bergeser ya, nggak apa-apa. Si gendongannya nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di sini udah cukup, misalnya nanti masih untuk menjaga patah tulangnya agar tidak bergeser lagi, kita juga bisa mengikatnya juga di badan. Nah, bagian sendi yang ini karena kan tidak bisa diikat menggunakan jadi satu di sini ya. Jadi kita bisa mengikat, menyatukan. Nah, ini berarti kan kalau kita butuh seperti ini dan ini nanti di perut juga, ya kan, butuh mitelanya yang besar gitu. Karena ini kita pakai mitela kecil nggak cukup nih ya, padahal korban udah kecil gitu. Nah, bisa dua di sini sama di bagian pinggangnya mungkin ya, jadi dia tetap biar stay di situ, nggak kemana-mana gitu. Atau kalau ini di sini juga bisa digendong atau
Nah, kalau misalnya di suatu kejadian itu nggak ada mitela, nggak ada bidai, itu kita bisa membidainya menggunakan bidai badan atau fiksasi di badan. Caranya yaitu karena tadi di bagian situ kita bisa langsung di badannya, atau kalau misal di bagian sini seperti Kak Ika tadi digendong atau di gini. Kan misalnya di sini berarti kita harus memfiksasi dulu agar dia memindahkannya tuh nggak kelihatan gini, jadi nanti itu semakin bergeser, jadi kita fiksasi di sini. Ini di bagian sini, lalu di kali di sini, dan nanti juga ditambahin gendongan. Ya. Jadi mungkin bisa digendong dulu baru ditali gini ya Kak. Mungkin. Itu kalau tidak ada bidai ya. Jadi dalam keadaan darurat, ini lebih darurat lagi, tidak ada bidai, jadi kita bisa satukan ya dengan badan kita. Oke, itu untuk beberapa contoh penanganan luka. Nah, selanjutnya kita akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara menangani korban dari awal hingga akhir.